digital. Apa sih itu citra digital? Citra digital adalah representasi numerik dari sebuah gambar atau foto yang dihasilkan menggunakan teknologi digital. Dalam konteks ini, citra digital Dalam konteks ini, citra digital mengacu pada gambar terdiri dari sejumlah besar piksel, di mana setiap piksel direpresentasikan oleh nilai-nilai numerik yang menunjukkan intensitas warna atau keabuan pada titik tertentu pada gambar. Piksel. Piksel itu unit dasar dari citra digital. Citra digital terdiri dari kumpulan piksel, di mana setiap piksel memiliki posisi dan intensitas warna yang unik. Jadi piksel itu contohnya seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat piksel itu sepertinya. Jadi piksel itu ibaratkan titik-titik seperti ini kecil pada gambar. Nah, yang kedua, resolusi. Resolusi merupakan jumlah piksel yang terdapat dalam citra digital. Resolusi yang lebih tinggi berarti citra memiliki lebih banyak detail karena memiliki lebih banyak piksel per unit area. Jadi kalau semakin banyaknya piksel, semakin bagus resolusi yang dihasilkan. 2. Model warna. Citra digital dapat menggunakan berbagai model warna seperti RGB atau red, green, blue untuk citra warna atau grayscale untuk cerita keabuan. Model ini menentukan cara representasi warna dalam citra. Yang keempat, format file. Citra digital disimpan dalam format file tertentu seperti JPEG, PNG, TIFF, dan lainnya. Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, tergantung pada penggunaan dan kompresi data yang diperlukan. Yang kelima, pemrosesan digital. Citra digital memungkinkan untuk dilakukan pemrosesan dan manipulasi secara digital, seperti meningkatkan kualitas, pengeditan, segmentasi, analisis, dan lainnya, menggunakan perangkat lunak pemrosesan gambar atau algoritma pengurangan komputer. Jadi citra digital itu terdiri dari jenis-jenis citra yang umum dikenal dalam pemrosesan gambar, meliputi beberapa kategori berikut. Yang pertama, citra grayscale atau keabuan. Citra ini hanya memiliki satu saluran yang mewakili tingkat keabuan dari hitam hingga putih. Di citra grayscale itu bisa disebut dengan citra hitam putih. 2. Citra biner. Citra biner hanya memiliki citra grayscale ini citra yang abu-abu. Kalau teman pernah lihat gambar yang abu-abu, misalnya dari kamera zaman dahulu kan itu masih abu-abu ya. Yang kedua, citra biner. Citra biner hanya memiliki dua nilai intensitas, hitam dan putih. Ini biasanya dihasilkan dari citra grayscale dengan mengambil ambang batas tertentu. Yang ketiga, citra warna atau RGB. Sebagian kalian sudah mengenal apa itu RGB. Citra warna yang paling umum menggunakan model warna RGB, red, green, blue, di mana setiap piksel dipresentasikan oleh kombinasi nilai intensitas dari ketiga warna tersebut. Jadi RGB ini 3 warna yang digabungkan. Jadi misalnya ini rednya ada nomor 90, greennya 80, bluenya 80. Maka dia akan menghasilkan gambar dari ketiga warna tersebut.
Lanjut ke yang keempat, citra warna CMYK. Model warna ini gunakan reproduksi cetak dan berbaris dalam 4 komponen: cyan, magenta, yellow, dan black. Oke, ini memungkinkan representasi warna yang lebih luas daripada RGB untuk pencetakan. Yang kelima, citra resolusi tinggi atau high resolution. Citra yang memiliki resolusi tinggi dengan jumlah piksel yang besar, persatuan area menghasilkan detail yang lebih halus. Yang keenam, citra medis, citra yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Yang ketujuh, ada citra satelit, citra yang diambil dari satelit ruang angkasa. Yang ke-8, citra inframerah, citra yang dihasilkan dengan menggunakan radiasi infrared yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti pantauan cuaca, deteksi kebakaran, atau bidang pengalihan mesin. Itu infrared yang terdapat pada remote TV. Citra 3 dimensi, citra yang menyajikan informasi ke dalam satu dimensi, ke dalam atau dimensi ketiga, digunakan dalam bidang seperti grafika, komputer, pemodelan objek, dan visualisasi. Kalau citra 3 dimensi itu ibaratkan kalau kalian lihat gambar 3 dimensi itu, terus nanti membuat bayangannya ada hitam-hitamnya sedikit gitu. Kita lanjut yang 10, citra mikroskopis, citra yang dihasilkan dari mikroskop untuk studi dan analisis di berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kedokteran, dan ilmu komputer. Oke teman-teman, kita telah membahas citra, apa itu citra dan macam-macam citra. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan menginstal Python, dan pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan untuk menampilkan gambar dari Python. Dan sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu NumPy dan Pillow pada Python. Sebagai contohnya seperti ini. Kita pergi ke command prompt, terus kita ketikkan pip install NumPy. Kalau sudah tandanya seperti ini, tapi kalau kalian lagi menginstal, dia nanti ada tanda hijau-hijau, merah-merah gitu. Itu sebagai loading screen penginstalan, paling cuma 30 MB-an. Setelah kita menginstal NumPy, kita juga harus menginstal Pillow-nya seperti ini. Nah, setelah kalau kalian sudah menginstal seperti saya, dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau kalian belum menginstal dan ingin menginstal, dia akan tulisannya akan hijau-hijau seperti apa nih? Itu namanya loading screen-nya. Tunggu aja sampai selesai. Nah, setelah kita menginstal, kita pergi ke pencarian, terus kita cari Itle. Loading teman-teman, misal tentang. Nah, terus kita pilih new file. Nah, di sini kita kopikan aja. Pertama kita klik dulu profil import image. Terus ini untuk membuka gambar, kita ketik img
sama dengan image.open. Terus kita taruh nama di sini, nama page gambar yang akan kita buka melalui pelan. Tentunya seperti ini. Tadi page. Nah, seperti pada ini ya teman-teman. Ternyata di default kita klik kanan kiri kanan terus copy pad. Nah setelah itu ini kita ganti dengan padnya, ini kita hapus. Setelah itu kita set dulu, terus kita buat new folder. Ini kita taruh namanya menampilkan gambar. Dan setelah itu masuk taruh namanya. Nah kita save, terus kita run. Moment. Nah kita harus sabar karena laptop kita tidak seberapa. Nah ini dia, kita bisa menemukan gambar layak Python. Nah gambar yang saya download teman-teman, cukup mudah dan masih dapat dipahami ya teman-teman. Nah ini masih permulaan. Cukup sampai di sini video kita kali ini. Nanti lagi kita lanjut teman-teman. Sekian dan terima kasih.